dari awal sampai akhir sampai Bapak Ibu sekalian sampai di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Berdoa mulai. Saya dari tim Polanis dan mewakili Puskesmas Purwakarta mengaturkan syukur hati nabi bersekepatan Bapak Ibu ini semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya di tahun 2027 dengan kondisi yang lebih sehat lagi, oke. Ini nanti kegiatan kita masih seperti biasa nih Bapak Ibu, yaitu nanti ada perwakilan dari Pak Dokter dan juga nanti di sekalian dengan satu-satu yang masuk ke ruangan untuk pemeriksaan laborat satu-satu nggih, ampun berdiri di depan ruangan semua. Satu masuk, nanti kalau sudah satu kembali ke sini baru jenengan ke sana. Nggih, jangan berdiri di depan semua. Kenapa? Mungkin nak semaput. Kulo malah repot njaluk tulung wong-wong tulung. Gitu nggih. Terus biar lebih istilahnya nanti kalau semuanya berdiri di depan pintu untuk pemeriksaan laborat, nah video saya nanti jadi kosong. Saya tak video nopo kursi kosong no. Ya. Jadi nanti kalau ada yang periksa terus habis itu kembali satu lagi ke sana, ngoten nggih. Ya, jadi kita belajar bareng-bareng untuk lebih tertib lagi. Ngoten nggih. Tidak berdiri semua di depan dulu. Selain itu juga mesake mase gen rodok karo ambekan. Lah jenengan tekan apa? Ambekan mase ke susu-susu le ambekan. Gitu ya. Ini terus untuk bulan ini jenengan mundurin kapan ya Bu? Harusnya tanggal berapa? 21. Nah. Lah jenengan cobi kemarin bodoh-bodoh kalau kan kumpul mriki. Tak yo kula ra entuk uang, Mbak. Kita mundurnya 10 hari ya Bu ya. 10 harian kita mundurnya. Iya, mungkin nak bodoh-bodoh jenengan bodoh-bodoh kok Bu. Ya nggih, jenengan wis repot karo anak putu ge cek tak kompleni aku wegah. Ngoten. Kula yo malah ini gede dari kancane. Nah, gitu. Ya, untuk bulan depan jadwal kembali seperti semula, nggih. Ya, yang jadwal selikur, jadwal likur, makan nggih. Jadwalnya kembali ke jadwal semula yang harusnya tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22. Karena yang bulan ini semuanya maju. Terakhir itu kita kegiatan tanggal 16. Nah, jenengan atak sesuai tanggal ngarepe wis mboten kedimanggon, akhirnya diundur jauh. Karena jenengan kan butuh pemeriksaan laborat, petugas laborat juga nggak bisa. Petugas laborat merkokean antrian, kabeh soalnya maju. Saiki 32 puskesmas kabeh maju kabeh. Nah, petugas laborat sing sering ngono diri lak yo keteteran. Gitu, ngoten nggih. Ya, untuk ini nanti pemeriksaannya dibagi dua ya Bu. Untuk pemeriksaan tensi nanti dengan Bu Sri dengan saya. Benopo bendangki rampung jangan ki pulang. Nih toh, karena ini masih momennya jek bodoh, pasiennya ukeh nanti jenengan kesuwen sing antri di ruang farmasi. Ngoten nggih. Ya, nanti dengan Bu Sri di sini, dengan saya di ruang sebelah. Dan nanti habis dari ruang sebelah, jangan lupa kembali ke tempatnya Bu Sri. Untuk apa? Absen untuk tanda tangan sebagai bukti kalau jenengan hadir di pertemuan. Nah kan nggih? Ya, oke. Untuk meningkat waktu, niki dilanjutkan penyuluhan dari Pak Dokter. Monggo kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh silakan. Nah nggih? Monggo Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak sehat ya? Seperti biasa ya, program Prolanis sekarang di
akhir bulan ya, tanggal 31 besok udah ganti bulan ya. Jadi seperti biasa nanti ada isian dulu ya, isiannya sedikit aja ya. Kebetulan bulan ini itu tentang mengelola stres ya, karena ya apa penyakit kronis ini ya, terutama diabetes dan juga hipertensi ini sebetulnya ada kaitannya juga dengan stres gitu. Jadi kita perlu tahu apa aja faktor pencetusnya ya, apa yang membuat kita stres ya, terus gimana kita mengelola stres ya, itu kita perlu tahu supaya nanti menunjang untuk pengobatan ibu-ibu bapak sekalian selama mengikuti program perawatan gitu ya. Nah ini judulnya. Nah sebelum kita tahu faktor dari stres itu sendiri dan juga cara mengelola stres, kita perlu tahu ya stres itu apa sebetulnya. Jadi secara definisi atau artinya itu stres ini adalah sebuah reaksi ya, fisik maupun mental akan bahaya yang dirasakan seseorang. Jadi misalkan ada ancaman, itu juga sebuah stres ya, merupakan sebuah stres. Ya stresnya itu ya stres bisa fisik, ancaman itu kan misalkan mau dipukul itu stresnya stres fisik bentuknya ya. Misalkan stres mental itu lebih karena misalkan lagi sekolah itu lagi ujian gitu ya. Nah itu merupakan stres mental. Atau misalkan stres fisik itu bisa juga karena kecapean gitu ya, atau beban kerja yang berlebih. Nah itu bisa termasuk dalam stres untuk fisik ya. Kemudian kondisi yang tak terkendali, tidak terkendali, jadi datangnya bisa kapan aja gitu ya, nggak bisa dikendalikan, atau menyebabkan perubahan emosi. Nah ini biasanya dianggap sebagai ancaman oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya sistem stresnya sendiri gitu ya. Jadi misalkan dihadapkan dengan sebuah ancaman gitu ya, atau misalkan hal yang tidak diinginkan oleh tubuh kita, nah itu merupakan salah satu bentuk stres gitu ya. Nah gejalanya apa aja stres ini ya, banyak sebetulnya, macam-macam ya, dari mulai ringan ya ataupun sangat ringan ya, nanti mulai naik lagi sedang, atau sampai gejala yang lebih berat gitu. Nah zaman sekarang itu sebetulnya stres ini lebih gampang terjadi pada anak muda bahkan. Nah kenapa? Karena beban kerjanya mungkin pada saat ini lebih berat gitu ya. Nah dulu misalkan beban kerjanya lebih ke arah fisik ya, kita harus bertani, berkebun dan lain-lain. Nah sekarang anak muda beban kerjanya lebih ke arah mental katanya gitu ya. Terus PR-nya banyak gitu ya. Nah itu yang membuat sekarang itu anak muda lebih rentan terhadap stres gitu. Nah gejala-gejalanya apa aja? Bisa banyak tidur atau kurang tidur ya. Nah, ini kita sering lihat ya, orang misalkan udah banyak pikiran malah jadi susah tidur ya, atau malah jadi tidur terus. Itu bisa juga tergantung tergantung dari orangnya gitu. Kemudian perubahan nafsu makan. Nah perubahan nafsu makan ini sering terjadi. Rata-rata misalkan orang mau ujian atau lagi pusing gitu ya, itu jadi lebih banyak makannya gitu ya. Atau ada juga yang malah makannya nggak mau sama sekali gitu. Nah, ini balik lagi ke orang-orangnya gimana. Nah kita tahu kan misalkan pada penderita diabetes ataupun hipertensi, pola makan ini kan sangat penting ya. Nah jadi ketika dihadapkan dengan stres, mau itu efeknya jadi makannya jadi tambah banyak atau tambah sedikit, itu sangat berpengaruh ya. Nah misalkan makannya lebih banyak, nanti gulanya naik, tensinya naik ya. Nah, banyak kan nanti nggak dipikirkan tuh apa yang masuk ya, gorengan masuk ya, bolu-bolu masuk gitu. Nah ini misalkan makannya kurang, ini minum obat gula misalnya, minum obat gula pagi-pagi. Nah rata-rata minum obat gula yang pagi itu dia nurunin gula darahnya. Nah dia kan menurunkan gula darah ini fungsinya supaya kita bisa makan dan gulanya nggak naik gitu ya. Nah misalkan nggak makan tapi
minum obatnya tetap, ya gulanya bakal drop ya, nanti bakal koyekkan, bahkan bisa sampai pingsan itu karena kekurangan gula darah. Nah kemudian perubahan berat badan yang signifikan, nah, ini bisa turun bisa naik ya tergantung tadi karena perubahan pola nafsu makannya bagaimana. Terus sering menangis, nah ini biasanya terjadi pada anak muda ya, sering lupa, sering kurang konsentrasi, nah, misalnya itu bisa juga. Kemudian sering khawatir pada hal-hal yang tidak jelas, nah ini yang paling sering ini juga gitu bicaranya. Biasanya yang orang-orang yang stresnya tinggi itu biasanya lebih memikirkan hal-hal yang lebih yang tidak seharusnya dipikirkan ya. Jadi pikiran itu terhadap satu hal itu berlebihan. Nah, misalkan mau nyebrang aja, sebenarnya kita cuma lihat kanan kiri aman nyebrang ya. Misalkan orang yang lagi stres bisa jadi mau nyebrang itu harus dihitung dulu kita nyebrang berapa langkah. Misal mobil dari kanan dari kiri gimana? Nanti yang misalkan jatuh di tengah jalan gimana gitu. Nah, itu biasanya yang stres pikirkan itu seperti itu. Kemudian ototnya jadi tegang, nah otot tegangnya biasa, misalkan stres suka jadi pusing. Nah pusing itu nggak selalu karena tekanan darah tinggi ya, pusing itu nggak selalu karena itu, terus pusing itu nggak selalu karena kurang tidur atau kurang darah, enggak ya, kan di kepala kita juga ada otot ya. Nah otot-otot ini kalau misalkan tegang, ya bisa jadi gejalanya itu jadi kayak pusing ya. Makanya tidak selalu pusing itu karena darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Jadi karena ototnya tegang ya, otot tegang misalkan apa? Karena stres bisa. Kemudian mudah tersinggung, ini tentu ya. Terus merasa sedih dan depresi, nah ini mulai gejala-gejala yang agak menengah gitu ya. Mudah tersinggung lah, terus gampang sedih ya, terus merasa depresi. Yang depresi itu kita merasa diri kita itu salah terus gitu ya, apa yang dilakukan salah, terus lebih sering menyalahkan diri sendiri. Nah itu udah mulai gejala depresi. Kemudian mudah marah dan selalu ingin marah, ini tentu ya gejala yang udah mulai tegang. Kemudian masalah pencernaan, muntah, mual, sakit perut, diare bisa ya, ataupun jadi sulit buang air besar itu juga bisa. Kemudian yaitu sakit kepala ya, jadi deg-degan ya, atau berdebar ya, itu bisa. Sulit kalau saya pingsan, itu udah mulai gejala-gejala yang lebih berat. Gejala-gejala yang lebih berat itu udah sampai ke pingsan ya. Kemudian sakit kepala itu udah mulai gejala-gejala yang berat. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah gejala-gejala yang ringan, yang kadang hanya dianggap biasa gitu ya, cuma gini doang, biasa gitu ya. Jangan-jangan itu merupakan gejala stres yang ringan gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami gitu. Nah kaitannya dengan diabetes dan juga hipertensi. Stres ini apa kaitannya? Nah, penanganan diabetes dan hipertensi ini pengobatannya cukup panjang, gak sebentar, gak cuma ngambil obat sekali selesai, ya, atau seminggu selesai, 2 minggu selesai, sebulan selesai, enggak, ya, bisa jadi bertahun-tahun, ya. Yaitu kenapa? Ya karena untuk mendapatkan diabetes dan hipertensi juga tidak mungkin dalam sehari 2 hari. Gitu ya, itu adalah hasil proses dari bertahun-tahun ya, kebiasaan yang kita lakukan ya, kebiasaan makan gorengan, minuman manis ya, dan lain-lain. Nah ini juga begitu juga teman, kalau mau menyembuhkan diabetes atau hipertensi nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya, itu bisa harus bertahun-tahun. Nah rata-rata pasien diabetes dan juga hipertensi ini ketika berobat itu pasti kan nanya ya, ini harus minum terus dok gitu ya, ini harus kontrol terus, ini harus berobat berapa hari, berapa bulan gitu ya.
Nah ini biasanya membuat stres ketika dokter itu jawab ini harus kontrol terus ya, ini bisa jadi bertahun-tahun gitu ya, ini bisa jadi lama sekali gitu ya, tidak seperti yang diharapkan oleh pasiennya gitu. Nah ini yang rata-rata menimbulkan stres ya, pengobatan yang lama di mana minum obat harus setiap hari ya. Ya saya akui memang minum obat setiap hari ini bikin capek ya, bikin capek. Padahal cuma minum biasa, hanya minum kan sehari-hari juga minum. Tapi minum obatnya ini nggak tahu kenapa bikin capek ya. Nggak ibu-ibu saja, nggak bawa-bawa aja semuanya ya. Saya juga misalkan lagi sakit harus minum obat sebetulnya ya malas gitu ya. Tapi ya harus ya gimana. Nah itulah yang bisa menyebabkan pada penderita diabetes maupun hipertensi itu stres gitu ya, itu yang pertama. Kemudian ketika terjadi stres yang berlebihan pada penderita diabetes maupun hipertensi, itu nantinya akan kesulitan untuk mengontrol kadar normalnya ya pada penderita diabetes. Jadi tubuh kita itu punya sinyal sendiri ya. Ketika tidak pada orang diabetes ataupun hipertensi saja, normalnya orang ketika stres gitu ya, ketika stres mau ujian atau mau apa, itu otak kita perlu banyak makanan. Nah, otak kita ini makanannya cuma satu, gula. Nah, makanannya cuma bisa gula. Jadi gula yang kita makan itu rata-rata terserap ke dalam pembuluh darah, itu akan dimakan oleh otak. Ya. Otak ini adalah organ yang paling banyak mengkonsumsi gula. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi stres, tubuh kita itu kalau misalkan nggak punya asupan gula yang cukup, dia akan memproduksi gula sendiri, gitu ya. Gulanya dari mana? Dari hati, ya. Dari hati bisa, dari otot bisa, dari lemak bisa. Ya. Tubuh kita pintar dalam memproduksi gula karena bahan bakar tubuh kita mayoritas dari gula ya. Nah itu kaitannya. Jadi ketika pada pasien diabetes gitu ya, yang dimana gula di dalam darahnya itu sudah tinggi sebetulnya gitu. Nah apalagi ditambah dengan stres. Nah ditambah stres ya gulanya makin naik gitu ya. Gula yang di dalam darah aja belum habis kan gitu kan, karena aktivitas juga mungkin nggak terlalu banyak ya, jadi sedangkan stres meningkat gitu. Nah otak butuh asupan gula, otak butuh asupan gula, nanti diproduksi sendiri malah makin banyak, sehingga misalkan lagi stres rata-rata misalkan dicek gulanya ya tinggi juga gitu ya. Nah itu kenapa stres ini berkaitan dengan penyakit diabetes. Nah sekarang pada kasus